I'll find a way to kill myself, cause now I'm ready to run. Sih gue pengen banget bisa duet sama dia, Arman Maulana. Ampun aduh. Baru Kang Arman. Gue ngecaplak juga, nyanyi juga, tapi gue jadi tukang jahit. Siapapun itu yang bakal lu jadiin contoh atau teladan, itu nggak bisa lu ambil 100%. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bang Fit. Kali ini gue ngundang teman kecil gue, tapi yang sekarang udah gede, tapi sama aja sih sebenarnya ya. Gede kecil. Gue nggak pernah gede. Siapa dia? Ini dia, Tara. Tuh kan. Sebelah sini ya kalian. Nggak kayak Dia pengen kena ke semua kamera dia. Jangan. Nggak boleh nyenggol. Oh iya. Awas itu. Mahal. Dan gue mau kenalin ya, kita kenalan dulu ya. Karena ini kan yang nonton bukan kita doang, bukan tetangga-tetangga doang cuy, seluruh Indonesia juga kayak. Oke, mic 2 ada siapa? Perkenalkan. Sebelah sini. Oh, gue dulu. Gak apa-apa kan dari sisi kanan dulu. Oke, nama saya Syarifah Nurseha. Panggilannya Seha. Sari dong. Oh, kirain Syaha. Biasa. Sari aja. Oke, yang Jadi, tar dulu, gue mau iya. jelasin posisi gue dulu di sini. Oke, sebagai Sebagai penghubung lu berdua kan. Oh, kirain lu sebagai penghancur. Terus, Oke, mic 3. Oke, salam kenal, gue Isna Syariah. Biasa dipanggil Kais, Kakak Isna. Kak Isna. Tapi lu gak pernah manggil gue itu ya? Enggak. Itu nama-nama baru aja sekarang. Kakak, jadi gue Orang-orang manggil lu kakak nih. Iya, karena Paling tua? di tiap tahun enggak sama lu doang gue paling muda, sama yang lain mah gue tua mulu. Tahu-tahu di bawah Kecil gue padahal. umur. Iya. Udah lu Jadi ingat kayak- Bentar Bu Ibu. Gua aja Ini nih. gue gak kasih jeda. Ini baru mulai biar kasih jeda. Lu salah aku nang ibu-ibu di sini. Enggak, mendingan gue yang jadi ininya deh. Lu bintang tamu gue. Wah, dia mau ngebaca podcast Enggak, lu. kan lu jadi gue. Biar gak gue pulang dari ruang kalau dikasih jeda gue aja baru mulai. Aduh, kata gue kacau. Ulang nih, ulang. Kagak lah. Lu baper aja kan. Maksud gue gini, kan ntar lu gue tanya juga ceritanya. Oh, iya. Jadi maksudnya lu kan bikin gini-gini nih. Ntar dari awal Gini-gini ya. Tahu nggak jelas lu gini-ginian Lu gitu-gituan. udah nanya. Oke guys, pokoknya ini aduh parah guys. Namanya kalau udah ngumpul sama mama begini, untungnya gue abang sendirian ya. Abang doang sendirian, gue yang lain mama. Jadi ini teman-teman kecil gue yang udah nggak asing lagi ya. Jadi ya sekalian ketemu ya gitu dah. Kecot, ribet atau gue. Ya, ntar lu yang ribut lu berdua kok gue nggak ikutan. Gue kan. Kalem bu. Ya pokoknya apa dari kecil ya kita sudah bersahabat ya lah. Apakah itu bisa disebut persahabatan? Sepertinya tidak. Atau perkawinan? Patrick. Ayam dong. Dari SD ya, SD kita sudah bersama dan saling mengenal ya lah. SD? Jangan ngomongin SD. Kenapa? Lu dulu gue bully mulu. Oh iya. Asal lo tau ya guys, gue tuh begini karena Jatuhnya ntar lu membuka aib gua. nggak apa-apa lah. Nggak usah. Bahas dia dulu. Kan bintang tamunya dia. Ya gue pengennya lu aja dulu gitu. Karena pembahasan itu jauh lebih menarik seperti. Nah, terus ngundang jauh-jauh loh ini. Pertama gue begini karena dia guys. Ya apa? Apa hubung itu gue di sini? Apa? Berapa lama ya kita tidak bersua? Kalau sama dia kan udah biasa gue ya, gue udah malas sama dia mah. Yang ini sama Kais, lah. Kais. Setahun lebih. Berapa? Setahun lebih. Enggak sama dia. Iya. Emang lu sebelumnya udah pernah? Kan waktu itu yang lu nikah tahun berapa? Kan lu dari kecil. Main apa? Enggak ketemunya Mali. Enggak ketemu ketika dia. Kan gue jadi ribut. Udah lama sih kita gak ribut. Apa udah ribut nih? Enggak. Kalau kita agak ketemu berdua udah. Enggak terakhir apa waktu lu nikah tahun berapa itu? Kan udah 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu tahun 2000. 2000. Berapa 4 tahun yang lalu? Lalu nikah tahun berapa lu? Kalau nikah. Gue udah kebanyakan ngajar jadi lupa gue ngitung. Udah kesedot semua di tempat ngajar ya. Ya waktu itu kan lu nikah di Padepokan Sultan ya? 2017-an. Ya di Padepokan kan ya waktu itu ya. Yang kata gue nyumbang lagu juga kan ya. Iya, waktu itu. malu juga. Emang iya. Malu kan selalu ngehits di mana-mana. Enggak, Kan gua. apa buah jatuh Tak jauh dari pohon. Apaan sih lu mau ngomong? Emang begitu. Malu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Malu di bawah. Yang ini jangan di-cut biar malu tahu ya. Biarin aja emang. Enggak ngomongin apa-apa loh. Iya. Cuma naik doang kan di panggung. Berhenti-berhenti. Iya. Itu Lagu. bohong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sian bye-bye. Belum ya? Biasa guys, lecet
kalau udah ngumpul mama aja nih. Ya karena gue bukan kaget sih ya, bersama Kais nih yang udah lama gue nggak ketemu. Ternyata masih sama aja guys, dari ujung rambut sampai ujung kaki begitu modelnya. Dia awet muda guys. Makanya kan anak pertama cewek cowok sih? Cewek. Anaknya udah berapa? Baru satu. Oh baru satu ya? Oh cewek. Namanya Sheila. Akselia Nalani Gunawan, tapi dipanggilnya Nalani Gunawan. Shalala. Buset ribet amat itu Ash. Dipanggil Gunawan. Akselia Nalani Gunawan, dipanggilnya Nalala Shalala. Nalala Shalala. Nyanyi namanya Nalalalala. Oh iya benar nyanyi ya. Umur berapa anaknya sekarang? 3 tahun lah, pas 3 tahun. 3 tahun. Oktober kemarin. Udah pengen punya adik lagi? Belum. Oh belum. Masih ini karir ya? Oke. Bukan. Nunggu yang ini bisa mandiri dulu baru kita bikin yang baru ya. Bikin yang Lu lagi nanya single. gue dong, anak gue udah gede. Single lu mah bodo amat lu. Tiap hari ketemu ya. Iya udah bangkotan Gue kan. pulang dah. Bodo amat dah. Lu bikinin gua kopi aja mendingan. Apa? Di sini kita juga ada artis ya guys, artis penyanyi ya, namanya Kais. Artis kafe doang. Ya berawal kan dari kafe ya gak. Lama-lama naik nyanyi di atas gunung. Amin. Udah pernah cuy gue naik. Udah pernah gue. Udah Di antara gunung. kabut di Puncak Halimun waktu itu. Halimun. Puncak Halimun. Belum pernah kan lu? Acara trail, motor trail waktu itu. Oh, ada. Benar-benar di atas dan saat nyanyi itu kabut di mana-mana. Jadi gue ngeliat gitaris, gue mandi. Oh nggak kelihatan. Untuk Ya, kepada ini itu banget nggak cuy. pernah kabar ya. Serius. Enggak, itu pas kabut hilang, penonton nggak tahu udah muat. Iya nih, mau bicarakan tentang band ya, band nama bandnya apa sih? Kalau band yang buat produksi musik indie itu alirannya rock, B Junius Rock. Tapi kalau misalnya untuk di untuk ngamen sehari-hari gitu itu beda lagi. Ganti-ganti sih. Jadi session jadi bisa main sama siapa aja. Oh bisa main sama siapa aja, wow. Kayak ya gitu. Iya. Istilahnya kalau di dunia pertamenan. Lu pikiran lu kemana? Bisa main sama siapa Iya, aja guys. ya gitulah nembok sana nembok sini. Nah, Kalau buat kafe, Kalau pemain bola itu jatuhnya tarkaman. nah tarkam lah bener itu, kan? itu bahasa halusnya. Apa? Tarkaman. Tarkam. Lu nggak tahu? Tarikan. Abang-abang. Gue taunya tarik kolor. Gue tau tarik kolor. Oh gitu, jadi karena dia kan yang paling hits ya kayak udah jadi penyanyi kan gitu. Pengalaman apa sih yang paling menyenangkan nih? Kita tanya menyenangkan dulu ya. Pengalaman menyenangkan sebagai singer ya, singer of the bedahan. Tapi ini beneran gak ada yang tahu deh gue singer. Makanya lu sekali-sekali nyanyi di sini, ntar gue promoin ya gak? Ya kan kita. Iya. Kita. Ada nggak sih iya. itu di sini gue penyanyi kayaknya nggak ada deh. Dua lah gue orang bedah. Ya lu doang kan lu temen gua. Gua yang maksa. Emang Sar, kita temenan? tolong dong. Tolong dong like video gua gitu kan. Sama siapa lagi gue yang minta bantuan. Dan Enggak. gitu gue nge-like lagi. Pengalaman menyenangkan pastinya kalau saweran banyak lah. Oh kalau saweran banyak. Iya. Berarti itu kalau saweran itu yang Sariawan. Saweran. saweran tuh yang di kotak itu depan itu. Iya. Apa di mana? Dek, apapun bentuknya, baik itu digital ataupun langsung ngasih. iya. Oh, paling Ngasih nggak itu di canda. amplop gitu ya. Ya kalau saweran pasti seneng lah kita. Nggak, tapi kalau yang menyenangkan itu ada, tapi gua belum pernah ngerasain. Cuma gua kayaknya bakalan seneng banget kalau gua di atas panggung terus penonton tuh nyanyiin lagu gua. Itu yang belum gua dapet. Oh. Itu yang masih bikin gue makanya kekeh sampai sekarang untuk produksi walaupun dengan dana sendiri gitu ya, karena gue pengen banget ngedenger orang nyanyiin lagu gue. Catat satar kita nonton di Amin. Hambalang berdua. Soalnya Ntar lu suruh gue dengerin dulu lagunya ya. udah ada. Hah? Lagunya udah ada. Kan Ada. suka Ya, udah ada lah. ngarang-ngarang Pasti. gitu. Hah? Belum kan lu suka ngarang-ngarang lagu kan? Iya. Terus udah Ada beberapa Tapi udah rilis. rilis? Udah rilis. Kok gue nggak pernah tahu? Lu nggak peduli, gue nge-share, lu nggak peduli sama gue, lu komen juga enggak. Temen macam apa lu? Ntar giliran gue udah naik lu pansos sama gue. Iya. Ntar kalau lu udah terkenal ya. Kenapa gue tuh? Gak bercanda gue. Nggak apa-apa serius. Enggak, itu memang dari hati. Kalau sama dia mah enggak usah bercanda dari hati aja. Kalau bercanda dia malah enggak percaya. Enggak, malah enggak percaya dia. Kita nggak bisa bedain mana yang bercanda mana yang serius sih. Oh jadi yang menyenangkan itu saweran pasti banyak. Nanti ini aja kirim lagu ntar kita apalin dulu. Kita nyanyi gitu. Kita nyanyi. Iya di Hambalang itu yang di kafe itu. Terus orang-orang nggak pada ikut nyanyi sama aja bohong. Kan dia maunya orang-orang nyanyi lagunya dia. Seenggaknya lo bikin fansign gitu. Kemarin kita nyanyi lagunya siapa gitu. Ya emang kita bukan orang.
Ya orang juga. Ya udah. Ya kan berawal dari nol dulu lah gitu. Nah, lu datang. Tapi abis itu lu jangan minta bayaran sama gue. Lah, Tahu-tahu gue kenapa? kan udah bayar, udah yakin nama lu nih gitu kan. Gue aja suka dibayar sama Po Eli gitu kan. Lu bayar lah. Po Eli mana tuh? Po Eli Sugigi nonton Oh. bayaran. Oh. Apa terus kalau yang pengalaman paling pahit ini maksudnya sebentar apa? Udah berapa tahun? Jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi serius. Jadi penyanyi serius kayaknya 2000. Setelah gue lulus 2009. Oh, 2009. Jadi maksudnya nyanyi menghasilkan uang. 2009. Tapi kan hobi lu dari kecil kan? Iya, tapi kalau 2009 tuh awalnya gue cuma ikut festival band doang, belum ngamen ya. Ngamen tuh baru setelah ketemu sama suami. Itu baru ngamen. Tahu dunia perngamenan. Kalau dulu kalau kita menang lomba ya dapat duit, kalau nggak menang lomba ya rugi duit gitu kan. Kayak gitu. Ya, mungkin karena berawal dari nol situ kan, Iya. berawal dari situ merintis kan namanya berawal dari nol, baru nanti pada saat kita baru memuncak prestasi disitulah apa sih puncak kepuasan kita, oh berarti emang harus dari nol dulu Iya. kita melangkah demi melangkah ya. Berarti dari Ini nol lah, ini belum atu. Belum atu kayaknya belum. 2009 sekarang 2021 udah lumayan. Ya udah lumayan lama. Berarti kan Tapi badannya masih gede gini ya. iya makanya kan nggak berubah. Batin. Enggak. Oh jangan-jangan semua isi lagunya itu curahan hati ya. Tapi kita nggak tahu ya. Tapi emang biasanya gitu. Biasanya musisi itu kalau lagu yang ngena ke pendengarnya pasti yang dibuatnya dari hati. Iya pastilah. Gue sebenernya juga ada, cuma iseng doang ada lagu. Bikin lah. Bikinan gue sendiri. Nah itu dia udah nggak ada. Iseng tapi dulu gue. Apa tuh? Ya karena gue dibully sama lu. Gua lagi kan. Gua bilang Makanya lu apa? pertama kali kasih denger jangan ke dia. Oh gitu. Gua bilang apa? Kata gua di sini ujung-ujung gua dibully kata gua. Lu dendam banget sama gua romannya. Dendamnya pelet. Tapi yang lucu tuh gini, dulu tuh Deketin mic-nya. Iya. Nah. Dulu soalnya gue takut suara gue. Gak apa. Dulu tuh dia padahal yang ngenalin gue sama musik justru. Dulu padahal gue lebih suka gambar kan. Iya, bisa dibilang ada sedikit jasanya lah. Kontribusi. Ada kontribusinya lah. Dulu kan Tuh. yang pertama kali belajar gitar kan Jasa kontribusi dari mana? ya terserah lah mau kontribusi distribusi terserah ya. Pokoknya itulah. Jadi dulu dia yang pertama kali membuat gue tertarik untuk belajar gitar. Sampai akhirnya sekarang lucunya malah gue yang lebih di musik itu ketimbang dia. Ya karena kan dulu dia beranggapan bahwa dulu dari kecil tuh dia suaranya seperti Krisdayanti. Iya. Aku Nyata masih dia ingat salah. banget pas Monica. Lu mau nyoba gua nyanyi sekarang? Enggak usah. Gue takut mic gue hancur. Tapi beneran dulu waktu kecil dia emang dia nyanyi mulu. Anjir nih orang kayak sosok Krisdayanti padahal Krisdayanto. Gitu. Kalau pengalaman pahitnya kan karena udah lama kan ya. Pengalaman paling lu kesel dan sampai sekarang lu nggak bisa lupain ya sih. Kameranya dikit, balikannya. Bukan. Enggak, Bukan itu sih. Atau ada yang udah tanda tangan terus akhirnya nggak jadi atau apa? Atau ada yang pernah. Jadi waktu itu event gede sih, Jakarta Fair gitu kan. Oh, Jakarta Fair. Jakarta Fair emang sih band gue belum terlalu terkenal banget gitu. Wow. Cuma kan kita tuh biasanya setiap band tuh dikasih waktu kan berapa menit gitu. Terus tiba-tiba karena si bintang tamunya ini makan waktu entah soundchecknya terlalu lama atau apa gitu, jadi acara ngaret. Nah itu jam tayang band-band kita yang kecil-kecil nih yang nggak terlalu terkenal nih dipotong. Terus enggak. Sementara kan kita misalnya dikasih waktu nih 30 menit buat manggung. Itu apalagi untuk panggung segede gitu kita pasti mikir konsep kan. Kita opening lagunya mau apa. Itu tuh kan kita nggak asal milih. Kita pembukaan mau lagu apa itu kita bener-bener penting banget kan. Tiba-tiba gini, kita udah ngurutin 5 lagu, tiba-tiba harus dipotong 2 lagu. Itu pasti mood kita tuh langsung ini dong. Terus kadang juga kalau misalnya band yang biasa aja, maksudnya bukan biasa aja, band yang belum terkenal sama yang udah terkenal kadang soundnya dibedain. Oh. Jadi pas di bagian kita tuh dibuat nggak terlalu bagus gitu loh sama soundman yang ngerti. Bentar kepotong. Ini sama aja kayak kalau lagi hajatan nyembang lagu. Bener, itu mic kita dijelekin. Iya benar. Itu kayak begitu ya. Berarti kan juga ada dikecilin atau apa gitu kan. Karena dianggap dia biasa aja gitu. Padahal kalau gue pengalaman sih kalau misalnya entah itu takut ngerasa kesaing kah atau apa gitu kan.
justru harusnya kalau dia pengen kualitas acaranya bagus harusnya semua disamain. Itu sih yang masih gue belum bisa Terima ya. iya nerima. Kecuali kalau memang packagingnya mereka bawa sendiri-sendiri, ya mic bawa sendiri segala macam gitu kan. Pasti ada settingannya tersendiri gitu. Tapi kalau buat yang kayak kita ya harusnya bisa sama aja sebenarnya kualitasnya gitu. Terus sih gue ngerasain sih, jadi kayak monitor tuh nggak dapet gitu di depan, kecil banget gitu. Itu berasa banget sih perbedaannya. Tapi lu nggak komplain, misalkan pada lu cek sound itu kok ini beda sih sama yang tadi, lu komplain nggak? Ya kan susah udah di atas panggung. Kita turun Kayaknya panggung udah pun permainan deh kayak gitu. kasarnya kita turun panggung pun itu nggak akan mengubah ngebalikin kita ke momennya kan. Jadi nggak dikasih. Jadi naik Iya. panggung langsung Ya, gitu jadi maksudnya. kalau udah naik panggung nih, kita udah di setting misalnya langsung bawain segini, itu nggak dijeda tuh. Kalau di sana tuh nggak dijeda. Jadi misalnya udah bawain 4 lagu nih, udah nggak dijeda. Kita mau ngomong apa, pokoknya abis ini langsung 2 lagu nyambung. Ini ngomong dulu orangnya nih, misalnya yang apa sih kalau namanya tuh, ya pokoknya pengatur acaranya, terus baru ini lagi. Jadi udah di setting waktunya segini. Tapi sebelum ada kiat-kiat khusus gak sih? Misalkan tips-tips biar lagu lu tuh gampang dinikmati orang atau enggak gampang dikenal? Biasanya ada gak kiat-kiat khusus atau enggak dari pengalaman yang band-band udah ternama gitu? Ada gak? Balik lagi ke pasar sih ya. Kalau Pemasaran. ya pasarnya. Kalau gue ngerasa pasar band gue bukan di sini. Maksudnya sekarang siapa sih yang sering dengerin lagu rock? Oh iya, paham. Ya. Lingkungan kali ya? Ya band-band rock, maksudnya zaman-zamannya Indonesia penuh dengan band. Itu kan yang zamannya Peter Pan, terus apa Sheila on 7 itu kan 2000-an tuh ya. Itu band lagi ngehitsnya tuh. Maksudnya dan kualitasnya luar biasa gitu kan. Sekarang kan udah nggak ada. Orang lebih maybe ke aliran R&B, kalaupun band yang bukan yang rock yang kayak kotak kan cuma satu doang kayaknya ya. Kalau kita pikir-pikir gitu kan. Berarti lu alirannya rock? Gue sebenarnya rock. Suaranya lebih ke rock ya. Bukannya bagus, karena kan tadi yang lu bilang rock itu jarang. Bukannya bagus dong pulang lu buat lebih ini kan dunia musik Iya. lagi. Faktor yang pertama kan karena pasar. Sekarang tuh kayaknya nih pasarnya Indonesia tuh lagi ke lagu-lagu galau yang mendayu-dayu gitu kan. Korean style, enggak? Enggak juga. Cuma kalau gue lihat ya yang kayak gitu-gitu, yang galau-galau apa sih? Kayak lagunya Riodra gitu. Ya, atau yang ya gitu. Seleranya lagi kayak gitu kan. Nah, dan kalau udah itu muncul satu semua begitu semua tuh sama. Makanya yang beda justru lebih dilihatnya di luar. Kayak ada band metal nih cewek semua berkerudung di Indonesia tuh dia nggak terlalu kelihatan. Tapi sekarang dia udah mau tur Eropa. Jadi orang luar yang lebih menerima karena justru orang luar nyarinya yang beda-beda. Jadi dia justru nggak suka yang sama yang musik yang sama semua tuh dia nggak suka gitu. Kalau menurut gue pasarnya musik gue belum, atau mungkin memang itu masih sisi idealisnya gue pikir lagu gue bagus gitu kan. Ternyata lagu gue nggak mudah diterima orang, mungkin itu juga gitu kan. Selera orang beda-beda. Cuma kayak lagu gue belum jadi selera orang Indonesia. Kayaknya sih. Tapi udah pernah disiarin di radio gitu gak? Belum sih. Sejauh kayak radio Udah gak zaman. Radio kayak udah gak zaman nih cuy ya. Lu masih denger radio kagak? Tapi lu punya pengalaman sama kaset pita kan? Yang muter-muter lu nahan pakai gunting cetak-cetok gitu. Dulu, Oh iya. satu kaset kan. Akhirnya kusut ya. Tempat kasetnya buat mainin BP-BP-an. Iya bener. Buat mobil-mobil. Tempat Tapi tidur. bener ya zaman dulu kita kan mainnya ya gitu kan kayak congklak. Zaman sekarang gimana Iya. sih anak? Kayaknya anak-anak lebih individual gak sih? Lu ngerasa gitu gak sih? Iya kan? Jadi kalaupun bareng-bareng mereka tuh mabar gitu. Iya, jadi kayak komunikasinya lebih sedikit gak sih? Yang gua denger justru makian. Gitu kan. Salah lu lewat situ. Payah banget sih main. Gue gak tahu ya, tapi yang gue lihat sih begitu. Jadi komunikasinya mulai menurun. Tapi menurut lu kalau dunia musik Indonesia sekarang kayak gimana sih? Lebih Yang positif apa negatifnya? yang positifnya? Kalau positifnya sih udah banyak artis di Indonesia yang dihargai di luar ya. Nah itu dia, mereka yang rata-rata dihargai di luar tuh karena memang punya ciri khas tersendiri gitu kan. Kalau hal negatifnya? Kalau hal negatifnya itu kalau menurut gue sebenarnya bukan salah dari penyanyinya ya, tapi dari orang yang memviralkannya sih. Hmm. Jadi Emang kenapa? ada kan beberapa lagu yang sebenarnya
ini kenapa jadi lagu sih gitu kan, ini kenapa harus viral sih, suaranya gak bagus-bagus amat gitu kan, cuma Oh iya paham. you know yang Padahal suaranya nggak begitu, tapi kok kenapa dia tenar gitu? Nah. Ada yang suaranya bagus, keren. jadi Kok kayak udah viral banget. viral seketika tapi nanti hilangnya seketika Iya, juga, iya. atau Tahu, karena tahu. gue bukannya gimana ya, misalnya mirip sama si ini tapi dia sebenarnya nggak punya kualitas suara yang mumpuni di situ, tapi dipaksain di situ oleh orang-orang maybe di belakangnya yang memanfaatkan dia, nih mumpung lu mirip si ini nih, lu ambillah momennya, padahal dia nggak berkapasitas di situ, sampai akhirnya saat video dia muncul nggak ada pujian buat dia gitu kan, kasihan dianya juga kalau menurut gue gitu. Jadi kayak dijebak sama orang-orang di belakang kalau gue pikir sih. Cuman buat nyari uangnya sesaat paling ya. Iya, dan itu nggak akan bertahan lama. Jadi viral nggak masalah, tapi kalau memang yang hal-hal yang kok yang begini sih gitu, kita juga jadi mikir ini kualitas kita tuh segini ya gitu, jadi mikirnya begitu. Ya Pak, harusnya tuh jadi diri sendiri aja ya, karena kan dari situ kan kita juga bisa nilai seberapa berkualitas sih diri kita Iya. gitu, jangan hanya mengikuti orang terus viral gitu kan. Tapi balik lagi ya, kita kan nggak tahu kapasitas. Mungkin menurut orang-orang itu bagus, mungkin menurut orang-orang itu pantas untuk viral, ya terserah. Tapi kan kadang ada yang mainin tuh media dimainin sama orang yang kaya yang punya duit. Oke lu iklanin ini ya, lu bikin viral ini ya, naik. Apalagi kalau sekarang kan zamannya editan kan keren-keren ya, Iya. suaranya dibikin ini padahal aslinya kurang bagus gitu ya. Itu namanya autotune cuy. Tapi autotune tuh semua penyanyi hampir pakai. Cuma masalahnya kapasitasnya banyak atau dikit. Karena nggak mungkin se-Afgan-Afgannya, pasti ada falsnya. Kalau rekaman itu tetap diperluin, tapi nggak akan berubah banyak kalau orangnya udah dari sananya bagus. Nah itu dia, kalau udah dari sana bagus biasanya dia- Makanya biasa MD-nya tuh yang pusing. Sorry edit banget sih nih, edit banyak banget ini jadinya capek. Kalau selama ini lu pernah tur kemana yang paling jauh? Hah? Mudah-mudahan Allahu Akbar. Enggak, gua nggak pernah tur. Oh, nggak pernah keluar kota gitu belum? Gimana ya? Enggak, kayaknya gua nggak pernah jauh-jauh. Seingat- Jauh-jauhnya Tangerang. Tangerang. Enggak. Belum segede itu sih. Nggak, tapi Tangerang pernah. Iya. Oh event atau? Tapi itu bukan lagu gua, jadi jatuhnya gua kayak pengamen aja, nyanyiin lagu orang gitu. Tapi emang bedanya apa sih bawain lagu orang sama lagu sendiri, itu bayarannya beda atau gimana sih, maksudnya nggak ngerti? Bukan bayarannya beda sih sebenarnya, dari apa ya? Kalau misalnya kita bawain orang tuh kayak jatuhnya kita kayak reseller barang kan, punya baju orang yang jual kan. Yang tenar nama siapa, yang orangnya kan, mereknya gitu. Nah tapi kalau misalnya kita bawain lagu kita, ya kita yang punya nama gitu. Sebenarnya dari sisi idealisme aja sih. Ya, cuman kan masalahnya karena dia juga masih merintis, jadi Nah. kalau nyanyiin lagu dia kan orang paling ini lagu siapa gitu kan. Jadi Nggak mungkin. intinya kalau di gua tuh, kalau nyanyi ngamen itu adalah pekerjaan. Kalau gua nyanyinya dengan lagu gua sendiri itu hobi. Jadi kenikmatannya beda. Gimana kalau nyanyiin lagu orang? Kalau nyanyiin lagu orang itu jatuhnya jadi kayak Oh, pekerjaan job. pekerjaan. Nah, tapi kalau misalnya gua nyanyiin lagu gua itu jatuhnya hobi, karena lebih ke ngeluarin duit yang lagu sendiri. Udah berapa yang lu ciptain? Udah berapa lagu ciptain lu sendiri gitu? Apa ada bantuan yang lain gitu? Sebenarnya kalau lagu mah banyak diciptain, ada kali 10 lebih, cuma yang rilis itu baru tiga kayaknya deh. Baru 3 yang rilis. Kan belum lama dia ngeluarin single ya. Yang 2 rock, yang satu pop. Nah kalau yang pop ini apa namanya, gue solo. Boleh gak sih nanti kalau misalnya ini di apa tampilin Boleh. sedikit di sini? Boleh lah. Bisa enggak? Kena itu enggak? Hah? Dikit aja gitu. Dikit? Bisa. Enggak sih, nggak masalah. Enggak kan? Nggak masalah. Udah guys. Bayar Cin. Enggak. Ya. Kan gue yang punya lagu, jangan ya bang. Tolong dari label saya jangan. Oke guys, kita lihat cuplikannya. Ini single dari siapa? Kais atau band, nama band atau single? Yang mana lagunya? Ya, Prelude aja bukan? pokoknya. Nah, Prelude. Yang kemarin Prelude, baru solo. muncul apa? Prelude. Prelude. Iya. Prelude. Nih coba kita lihat dulu guys. Wasting my time to be afraid. Something that even hasn't happened yet. Is there a second chance to make my dream come true? 'Cause now I'm ready to fly. I don't care if I fall. I don't care if it hurts.
Oke, tuh dia tadi kita udah ada cuplikannya, itu judulnya apa? Prelude. Contohin lah. Talu. Artinya apa? Artinya apa? Pre itu libur. Nah, Lewat. loading. Lude. Berarti libur yang Itu ditunda. cerita tentang apa itu? Secara kan kita kalau bahasa Inggris mah sedih lah ya. Tadi karang Tapi emang lagu sedih sih sebenarnya. Soalnya gue juga gak ngerti kenapa ya. Lu nggak usah sosok dah lu. Nggak ngerti dah lu. Emangnya kalian udah emangnya kalian udah dengerin? Udah. Gue like, komen, Wow. subscribe. Iya. Yang dia lagi senderan tuh di jembatan apa ya? Lu lihatnya itu doang. Habis itu lu nggak terusin kan? Enggak, gue harus lihat komen-komennya udah banyak juga nih, udah keren ya gitu. Mukanya kayak muka. Kalau sebenarnya tenang teman-teman. Lu gak mau ngenalin gue sama yang punya itu. Kali aja ntar gue juga punya single kayak lu. Oh iya. Ntar gue kenalin. Kali aja dia butuh buat gosokin kamera gitu kan. Sebenarnya kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris ada video liriknya dengan terjemah bahasa Indonesianya ada. Jadi itu masih Jadi sebenarnya yang keluar tuh video lirik terjemahnya dulu. Karena waktu itu gue belum punya modal untuk bikin video klipnya. Karena kan gue juga bikin video klipnya nggak mau yang ngasal, tapi gue juga mikirin budgetnya biar gak gede gimana nih. Gitu Oh, itu kan. modal sendiri. Kalau indie yang modal sendiri. Makanya gue bilang hobi. Kan lu kan di bawah naungan yang musik itu kan. Mereka hanya promotor saja. Oh gitu. Jadi bukan yang produser full, tapi dia promotor. Jadi kita naruh lagu, nanti kita bagi hasil dari lagu itu. Udah itu aja sih. itu bikin video klipnya dari mana itu? Kayak di Jakarta ya? Enggak. Di mana tuh? Yang pertama di hutan Jati Cilengsi, terus di Yang di jembatan itu? Gunung Kapurnya daerah Kelapa Nunggal kalau nggak salah. Nah yang jembatan itu di Cisalak, di yang apa? Oh, daerah Bawahnya rumah. jalan tol kan tuh. Jalan tol di atasnya ada jembatan itu di situ. Itu dekat rumah lu berarti? Iya dekat rumah gue. Ya jadi nyari-nyari aja sejadi-jadinya aja. Sebenarnya gue pengennya lebih daripada itu, tapi sadar diri juga dengan kapasitas yang kita punya lah. Enggak, ini kira-kira ada mau ada niatan bikin video klip lagi gak? Untuk Dengan lagu terbaru lu gitu? Oh, iya. Atau lu cuma sekedar, lu pengen gak sih cuman sekedar apa sih, iseng-iseng aja lu bikin video klip gitu? enggak, kalau gue sebenarnya rada-rada perfeksionis. Oh, Rada-rada. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak terpentok modal dan segala macem tuh pengennya tuh langsung 12 lagu. waduh. Atau album. Satu album 12 lagu. Ya, dan itu udah terbagi jadi 3 chapter, itu udah dengan konsep masing-masing. Rencananya begitu. Cuma karena modal dan segala macamnya, jadi kan gue lebih fokus ke ngamen. Jadi ngamen tuh untuk menghidupi band gue. Jatuhnya gitu. Jadi ngamen tuh buat ngumpulin modal buat bikin video klip kayak gitu-gitu. Ya walaupun karena kalau kita investasi di lagu tuh kita nggak pernah tahu lagunya kapan meledak. Jadi gue lepas aja. Yang penting apa yang jadi pikiran gue udah keluar semua. Itu bikin pas corona pertama tuh. Lagu Indonesia sih? Hah? Karena itu kan maksudnya bahasa Inggris ya. Pikir gue pengen go internasional. Ya kan tahu dulu, lu ke Indonesia dulu. Lu jangan main bahasa Inggris ya. Bukan, sebelum itu gue udah pernah bikin lagu bahasa Indonesia, band rock, iya. udah pernah. Itu menceritakan tentang apa kalau yang Indonesia? Menceritakan tentang apa yang? Kalau yang band rock gue itu tentang ini sih. Judul Kalahkan Aku itu tentang. Oh iya. Tahu kan? Tahu. Nah itu tentang cerita gue untuk mengalahkan diri gue sendiri sih. Waduh. Because your biggest enemy is you. Yes, that's right. Maksudnya apa? And no smoking. Maksudnya musuh terbesar lo adalah diri lo sendiri gitu. Jangan maluin diri lu sendiri sama Iya, gue. benar-benar. No smoking guys. I love you baby. Enggak, soalnya kan gue kan suka iseng bikin video-video juga soalnya Ya, gitu. Kali aja kalau ya enggak. Kalau ada mau- masih. apa ya? Contohnya itu dong, suruh nyanyi dong. Iya, Lagu coba. Lu Yang ngapa? Prolut. Hah? Yang mana? Ntar lu nangis, kagak paham. Prolut rapnya. Ya tuh lo nyanyi paling gak begini. Bang Dengan Cipta itu anjir. Dan refnya dia rada susah soalnya. Buset susah. Apa itu lagi Sampai mana? segini susah ya. Enggak apa-apa lah biar orang lain tahu gitu refnya. Wih, keren banget. Kalau salah dia edit ya pas pembukaan yang palsu Keren banget, masukin keren banget. belum. Belum. So now I'm ready to fly. I don't care if I fall. I don't care if it hurts.
find a way to kill myself. Cause now I'm ready to run, looking for the meaning of my life. I want to understand, why do I have to feel the pain, the pain. Asik. Itu lu sendiri yang nyiptain. Iyalah. Kali sama laki lu gitu berdua. Tapi ngerti artinya. Ngerti gua mah. Gua pengen nanya. Fan doang tadi, fan. Itu bikinnya sendiri. Understand tuh tadi gua ngerti. Sendiri terus sehari. Berarti kalau itu harus bener-bener itu dong ya, namanya lirik bahasa Inggris kan nggak boleh ada yang salah ya. Sempat ada yang salah karena kan gue juga nggak terlalu ini banget. Pertama gue bikin sendiri, terus gue nanya sama teman-teman gue yang Inggrisnya lebih fasih, ini tuh kaku nggak sih kalau di bahasa Inggris? Oh enggak, ini salah di bagian ini, paling ini harusnya diganti kalimat ini. Jadi, Berarti kalau bahasa Inggris itu lu langsung pertama mungkin lu dengan bahasa Indonesia dulu kali ya? gue pertama ini notasi dulu sih. Oh misalnya gimana kalau notasi itu? Gitu. Iya, karena kalau lagu kan biasanya yang sakral tuh ref sama kalau yang gue tahu gitu ya dari pengalaman yang gue dapet tuh nada pertama itu penting karena kan first impression. Terus yang kedua adalah ref. Kalau refnya tuh harus ngena, harus gampang diingat sama orang gitu. Itu biasanya gue, tapi tergantung sih, balik lagi saat itu mood gue lagi kemana. Itu kan posisinya saat itu gue berhenti kerja karena gue pikir gue bisa hidup di Ngamen. Saat itu Desember, bokap gue meninggal. Terus ternyata Januari atau Februari sih yang mulai corona tuh. Itu awal bulan itu, awal bulan itu kan corona jeglek langsung kan. Gue bener-bener jadi nggak bisa ngapa-ngapain karena gue juga udah berhenti ngajar, terus juga mau manggung juga nggak ada gitu kan, nggak ada gitu. Terus saat itu memang karena suami juga pure di musik tuh, saat itu hidup gue lagi susah-susahnya gitu kan, susah-susahnya. Nah, gue ngerasa saat itu kok hidup gue jadi kayak nggak berguna banget gitu ya. Gue punya kemampuan tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain, ngerti kan? Tapi saat itu gue berusaha berperang sama rasa takut gue. Kalau ini tuh nggak semenakutkan itu. Nah dari situ tuh lagu apa melawan rasa diri. Bukan, itu beda lagi. Nah, kalau prelude tuh gue lebih bilangnya kayak prelude tuh kalau dalam bahasa kesenian tuh lagu pembuka. Jadi gue pengen lagu itu tuh ngebuka jalan gue buat kedepannya lebih berani lagi lah untuk eksplorasi di dunia musik. Tadi kan lu bilang sempet bokap lu kan meninggal ya. Lu sempet gak namanya penyanyi ada terbesit bikin lagu buat bokap lu gitu? Ada gak sih? Oh itu udah pasti. Oh udah pasti. Tapi udah rencananya yang kedua. Udah ada. Cuma gue merasa belum dapet feel yang pas buat apa namanya. Sebenarnya target gue tuh tadinya pengennya rilis setiap tanggal 12 gitu kan. Cuma karena gue harus ngumpulin emosi gue nih di lagu ini gitu kan. Jadi baru dapet liriknya, cuma notasinya belum dapet yang pas. Jadi gue nggak berani lepas. Karena gue bukan tipikal orang yang udahlah sejadinya segini. Iya kan tadi lu kan bilang perfeksionis hanya beda banget sama gue yang beragaju. Ayo bagus lah itu konsepnya yang bagus dari awal sampai akhir. Tapi ada rencana apa sih kalau buat bokap tuh mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kira-kira mau rencana? Indo sih. Oh Indo. Rencana bocoran sedikit ya. Iya deh. Tentang daddy's issues. Jadi kalau orang banyak bilang ayah tuh cinta pertama kita gitu. Betul. Terkadang ada juga ayah itu jadi patah hati kita yang pertama juga. Jadi gue nyeritain itu dan gue ngerasa banyak yang relate sih sama itu. Yang beberapa anak perempuan yang mungkin sedikit bermasalah dengan orang tuanya. Iya mungkin bisa lebih dimengerti kali ya, kalau Indonesia kan bisa lebih dapat. Ya biar lebih inilah. Biar lebih ngena gitu. Oke buat Bunda Sari mungkin ada yang mau ditanyain daripada bengong baik. Lu tanya kan gue cerita sama lu dia pernah duet sama siapa aja. Coba. Ya dulu tanya. Sama Sari lah. Kita pernah duet kan. Jangan bilang Sari. Lagu ini Jika Cinta Di. Oh siapa? Antri Kotak. Oh, oke. Antri botak lu mah. Enggak apa pernah duet sama siapa? Judika. Ya. Oh Judika. Pernah. Judika. Siapa lagi ya? Itu di acara apa tuh? Waktu itu? Ada salah satu perlombaan, bukan perlombaan sih kita bilang. Nggak apa-apa sebut merek aja. I Can See Your Voice season 5 apa 6 lupa.
Tapi ini ada satu keinginan nggak lu ngefans sama siapa sih artis Indonesia atau penyanyi gitu? Di Indonesia. Syarifah deh. Kalau di Indonesia sebenarnya dibilang penyanyi itu kayaknya dia dikenalnya cuma di dunia indie deh, karena dia bukan artis yang sering muncul di TV. Pernah sih, cuma jadi ada vokalis cewek namanya Rivi Putri. Itu suaranya sih luar biasa, rock blues gitulah. Dan sejauh ini gue tuh orangnya nggak gampang jatuh cinta sama suara orang. Gue orangnya nggak gampang jatuh cinta sama seorang, tapi gue saat dia nyanyi itu first impressionnya udah dapet. Wah. Itu yang dia itu, yang cewek. Padahal dia bukan yang seterkenal Tata Janeta, bukan seterkenal itu gitu. Tapi pas ngedenger tuh kok enak, nyanyi lagu apa aja enak gitu. Kalau gue itu sih gue pengen banget bisa duet sama dia, Rivi Putri atau Dewi yang dia kan orang belakang layar di kotak tuh. Dan pencipta lagu-lagu hits ya. Sama ini minimal Utopia. Tapi udah pernah ketemu? Belum. Siapa tahu aja dengan gue mah di notis doang juga, alhamdulillah. Siapa tahu dengan kita munculnya di YouTube gue. Makanya sebutin aja lu semuanya aja. Coba lu sebutin, lu mau duet sama siapa? Kalau mau BTS bisa gak ya kira-kira ya? BTS Tinggian kayak gue. Selain itu siapa lagi? Misalnya yang lebih terkenal lagi, coba misalnya siapa gitu yang lu pengen, mungkin dari kecil lu udah seneng sama itu artis penyanyi. Mungkin bukan gue ya, tapi emak gue. Tapi gue juga suka sama dia, Arman Maulana. Siapa? Arman Maulana. Ya, Gigi. Ya, dia dong ini. Ampun aduh. nyebut-nyebut Arman Maulana langsung berubah dia. Nah itu mah, tapi emang itu gue juga ngefans loh. Iyalah, dia kan everlasting young. Dia kayaknya nggak pernah tua gitu ya. Iya, dan nggak pernah ngebosenin juga suaranya. Benar. Emang ciri khas banget. Selalu punya gaya tersendiri. Mak gue ngefans banget sama dia. Isna, kapan sih lu sepanggung sama Gigi? Makanya doain, Mak. Abis ini. Amin ya Allah, Kang Arman. Kali aja nonton channelnya dia. Kan ini channelnya berapa follower? 1 juta ya. Amin. Amin aja. Enggak, gue sampai pengennya dulu pernah ada di TV itu lomba mirip Arman Maulana. Lu ikutan? Gue udah gak kebagian. Gue gak seriusan, gue japri di apa ya, di IG atau di mana gue lupa. Dari mana? Udah nggak. Udah penuh. Suaranya Okay. udah penuh, udah full. Ya mungkin belum rezekinya. Rezeki. Gak apa-apa, Kang Arman, halo. Lu nggak ngeliat muka gua? Lu sama siapa emang? Kira-kira kalau mau duet? Enggak, suara gua kan Kalau lu Monica aja. Kalau lu pengennya duet sama siapa ya? Agnes Monica kan sekarang videonya ada yang viral tuh. Apaan tuh? Baru ku sadari ya, nyanyiin. Enggak, jangan suruh gua nyanyi. Enggak, kalau lu. Ntar itu lu ngelirik gue. Kalau lu pengennya duet sama siapa? Sama Bang Fitri. Aduh. Udah terkabul berarti ya. Enggak, seriusan dulu pengennya duet sama siapa gitu? Kagak, gua nggak pengen sama siapa-siapa karena nggak terkabul juga. Gua mau Dia realistis. Itu abstrak banget tuh, pasrah bener. Iya, daripada ngaruh sama sini yang. Lah kan gue cuma nanya ya kali aja. Ngarep mah nggak apa-apa, nggak bayar. Iya. Tapi gua nggak mau yang begitu-gitu. Gak mau lo tak main Aldi Taher aja. Itu mah dia yang itu sama gua. Aldi Taher, lu ini bawel banget lu. Lu bukannya ikut Ngecengin filmnya dia sekarang? Bukan. Yang ini bioskop itu ya? Jenazah, arwah bisikan jenazah, itulah pokoknya. Iya, pokoknya itu dah. Dia yang duet sama Aldi Taher mah. Terus apa rencana kedepannya apa nih buat Kais? Bikin karya lah yang banyak. Bikin karya yang banyak. Berarti sekarang apa kerjaan? Tapi kapan kata sempat ngajar ya? Ngajar apa sih? Masih gue. Masih. Ngajar Balik sih, lagi. ngajar les. SD. SD kelas? SD kelas 5. Kelas 5. Ngajar apa? Semua full? Semua guru bahasa? ya kayak wali kelas biasa lah. Waduh, mantap. Tapi memang guru apa gimana sih? Dan dulu kan dia Apa guru pintar. kan? Enggak. Ya, SD-nya ranking 1 terus kan? Enggak selalu. Masa? Tak selalu. Enggak. Ya ranking lah. Enggak. Guru apa emang cuman ngajar les doang? Enggak, emang guru. Emang guru guru ya? sekolah. Oh, guru sekolah Guru juga, sekolah. guys. Udah 3 tahun. Tapi sempat berhenti yang 6 bulan itu, terus gue balik lagi. Berarti sekarang sambil ngajar juga? Ya, paginya ngajar, malamnya ngamen. Mantep dong berarti. Mantep capeknya. Enggak, berarti lu promosiinnya juga ke murid-murid lu juga. Sebenarnya gue
gue tuh awalnya ngumpet-ngumpetin apa namanya status gue sebagai penyanyi awalnya karena karena kan mungkin masih beberapa Jati diri lu kali? Enggak, karena kan masih ada beberapa orang yang kayaknya kalau guru ngeband tuh nggak pantas gitu. Nah itu dia, takutnya lu jati diri sebagai guru. Jadi atau anak band selama ini kan anak band dipandangnya yang maksudnya orang kadang ngeliat cuma dari packagingnya, kalau bajunya robek-robek terus banyak emblemnya disangka kita preman, padahal lagi gaya cuy hari gini, gitu kan. Jadi cuy. Ya jadi cuma ngeliat dari depannya doang. Awalnya gue menutupi, tapi lama-kelamaan itu kan nggak bisa, sesuatu yang nggak bisa ditutupi ya. Tapi alhamdulillah sih pada nerima. anak-anak gue ya nerima, walaupun beberapa mungkin tetap ada yang kontra ya. Tapi gue balik lagi, gue selalu bilang sama murid-murid gue, setiap manusia itu pasti ada sisi negatifnya, ada positifnya. Jadi siapapun itu yang bakal lu jadiin contoh atau teladan, itu nggak bisa lu ambil 100% dari dia. Karena pasti ada jeleknya juga kan? gitu loh. Seperfect-perfectnya orang pasti ada, termasuk gue. Ya ambil yang bener gue omongin, yang salah jangan diambil. Kalau gue ngomongin gitu. Iya. Dan gue punya alasan tersendiri kenapa gue ngambil jalan ini, dan itu udah jadi tanggung jawab gue gitu sih. Kalau untuk Bunda Sari apa? Apa lu mau nanya? Kedepannya buat apa nih? Mau bikin? Enggak, gue mau Ke depan sana. kan pekerjaan yang Disukai. disukai itu adalah Hobi. yang menghasilkan uang. Iya. Lu kan hobinya ngecaprak menjadi YouTuber. Ya kan? Lu jadi apa? Nah, lu nyanyi, lu hobinya nyanyi jadi vokalis. Iya, lu? Gue ngecaprak juga, nyanyi juga, tapi gue jadi tukang jahit. Berarti kali aja lu suatu saat kalau gue udah terkenal lu jadi wardrobe gue cuy. Jadi asisten. Mau make up. Kok wardrobe ya? Kan dulu, gue mikir dulu kok wardrobe ya? Salah ya? Baru mau lu Jadi. begini. Ya wardrobe itu yang buat ngapain kecil. lu mah jadi penonton aja di depan gue. Sar, gue konser gitu. Oke, sih. Lu dapet nih 10 kursi pertama kali depan gitu. Amin juga. Tuh, kan 10. Oke, kalau buat motivasi ke depan nih buat anak-anak muda zaman sekarang nih yang banyak yang melakukan hal-hal negatif, buat Kak Is sendiri apa nih buat motivasi anak muda zaman now? Apalagi kan kita juga anak zaman dulu ya, yang tahu dulu dan sekarang tuh Yang perbedaannya pernah jauh. bandel juga ya. Iya, perbedaan tuh jauh banget, anak zaman dulu sama zaman sekarang beda jauh banget. Motivasi buat anak-anak sekarang nih ya yang masih pada bocil-bocil tuh apa tuh motivasinya? Kalau menurut gue sih apa ya? Kalau lu mau gaul sama siapapun itu bebas, tapi tetap lu harus pilih mana yang baik buat lu, mana yang enggak. Jadi harus punya prinsip sih. Kalau menurut gue harus punya prinsip lu. Jadi jangan jadi orang yang gampang kebawa sama, misalnya lu diajak ini lu mau, diajak itu lu mau. It's okay kalau yang diajak untuk kebaikan, tapi kalau yang diajak untuk keburukan gitu kan, hanya untuk eksistensi doang, misalnya ngeprank orang lah misalnya, cuma tapi yang ngerugiin orang lain misalnya gitu kan. Itu sih kalau menurut gue. Jadi lu mau berkarya kayak gimana, mau ngambil jurusan apapun itu gitu, selama itu tidak mengganggu orang lain silakan gitu. Dan yang pasti punya prinsip sih. Jangan gampang ikut-ikutan sama tren lah. Itu yang paling penting. Jangan gampang ikut-ikutan sama tren. Apalagi kalau lu nggak tahu sisi negatif dari tren itu apa. Kan banyak ya sekarang gitu. Kalau untuk Biar Bunda Sari, viral begini. Apa? Biar ya viral. motivasi begitu. buat anak-anak zaman sekarang lah, kan kita anak Lu zaman kan jadi dulu. emak Udah diwakilin gua mah sama Ya dia. kan beda-beda setiap orang, lu mah kan tadi udah bilang jadi ikut-ikutan, lu ikut-ikutan. Mendingan kita bahas hal terbandel apa yang pernah lu lakukan dalam hidup lo waktu lu remaja. Wah udah bandel semua itu mah. Dia semua itu yang bandel mah kayaknya. Gua lagi kalau urusan yang bandel-bandel. Iya kan kita kan udah anak-anak apa sih, kita kan termasuk anak zaman dulu gitu loh. Ya, tapi kan bandelnya kita tuh dulu kan nggak yang kayak Beda ya zaman-zaman sekarang. nggak kayak yang kayak mabok atau apa gimana gitu kan. Main pulang malam ya. Paling gitu. Nongkrong. Nongkrong. Sholat taraweh kagak kelar lu. Sholat tarawih Sehari kagak, so. sekali sholat, sehari kagak, sekali sholat kagak, sisanya ngobrol, baik itu ngerumpiin cowok. Itu gua deh. Dia mah dulu kagak main cowok. Justru dia mah comblangin baik. Dia mau comblangin dia kena. Siapa? Mantan lu. Gak usah sebut merah. Astagfirullahaladzim, tadi viral. Ya dulu kan kalau zaman dulu kan terawih kan ya jajan ya. Jajan terus ngeliatin Cowok. Pokoknya
Dulu tuh kita kan kalau terawih zamannya dulu kita tuh selalu domelin mama kan. Ya, nggak berisik sih? banget sih lu. Pasti mama Kita tuh diusir mulu ke belakang, Oh, belum bener. pantes sih. Enggak, sampai sekarang juga gue diomelin sama mak gue Oh, masih. gitu sama aja. Masih sama aja sebenarnya. Jadi gak ada perbedaannya sebenarnya sama dulu sama sekarang guys. Sama aja gitu mau loh. gue buka juga tuh dulu sama mama lu diapain? Kagak usah. Karena gua- Percuma lu ngomong di editor sama dia, Iya, nggak bakal bener-bener. keluar. ntar anak gue nonton jadi takut. Ya pokoknya motivasi buat yang dulu sama sekarang nih, buat Bunda Sari. Coba dong kata-katanya. Motivasi yang dulu sama sekarang gimana? Iya. Ini maksudnya anak- satu hal lagi ini ya. Sekarang kan apa-apa zaman gampang ya. Apa-apa lu bisa cari di internet gitu. Tapi nggak semua yang ada di internet itu benar. Jadi jangan gampang termakan berita-berita yang belum jelas nih asal paling usulnya, males tuh gue. kebenarannya. Kadang ada viral udah kita Kita apaan sebar, gini, kita tahu-taunya hoax gitu kan. Itu Iya, aja benar, sih. benar, benar. Maksudnya lu dan ini kayak ini kan karena gue jadi guru gitu ya. Banyak tuh murid-murid yang maksudnya masih apa ya literasinya kurang gitu. Jadi harusnya ngarang tapi mereka malah searching di Google nyontek lah gitu. Karena itu harusnya kemajuan digital tuh bikin lu makin pinter bukan lu bikin Tapi kan mungkin selama ini ketergantungan. karena ini juga corona juga. Jadi Iya. kan apalagi kan di rumah nggak ada pantauan guru kan. Jadi Nah, soal ini buka Google. Soal nah itu itu iya balik lagi ke orang tua. Oke, pokoknya apapun itu buat para budak-budak zaman now, buat Iya. Bunda Sari, buat Kais juga semoga bandnya lancar Amin. ya. Buat jadi seorang guru yang bisa jadi panutan buat murid-muridnya yang terbaik lah pokoknya ya. Amin amin. Jadi untuk anak zaman sekarang coba jangan gampang terpengaruh oleh sosmed yang sekarang-sekarang yang lagi hits dan viral ya kan. Gunakan kemajuan itu untuk sisi yang positif. Nah itu kita para mama zaman dulu nih pada berbicara ya jangan sampai Dulu mah kita terperosok. susah pisan mau nyari informasi di mana kudu baca buku ya. Oke Nah, ada sekarang tinggal cek kita ketemu gitu. ada kata-kata lagi buat Bunda Sari atau Kais sebelum kita tentang mengakhiri. anak lagi. Hah? Ya itu nggak usah terpengaruh sama perkembangan zaman. Kita harus ambil juga yang positif kayak gitu sama lah. Oke kalau buat Kais apa lagi? Apa kalau anak sekarang sikap kali? Lu ngerasa gak sih kalau gue sih nggak mukul secara rata gitu, cuma kadang terlalu fokus sama kognitif, lupa sama sikap sopan santun segala macam. Itu kayaknya udah mulai hilang semenjak zaman semakin individual gitu, sosialisasi makin berkurang. Karena sosialisasi kan ngebentuk cara lu komunikasi sama orang. Oh ternyata gue kalau ngomong kayak gini tuh nyakitin. Itu gunanya sosialisasi gitu ya. Tapi karena lu lebih banyak menghabiskan waktu dengan diri sendiri, lu nggak tahu kata-kata lu tuh bagus apa enggak sih. Nyakitin apa enggak gitu. Oke satu kalimat lihat kamera buat motivasi. Apa ya? Buat anak muridnya. Dari tadi udah motivasi mulu sampai Soalnya seorang guru guys, seorang guru juga guys, panutan guys. Ya satu kalimat nih sebelum. Kalau gue ya cari potensi diri lu mau kemana, lu mau ngapain. Kalau lu udah nemu, lu jalanin itu secara serius, lu nggak usah mikirin kata orang. Pokoknya kalau menurut lu itu yang bikin lu bahagia, selama itu bernilai positif, jalanin terus. Oke. Oke guys, pokoknya seru banget podcast kali ini karena berhubung ini kita sudah malam. Ya next nanti kita bakal undang lagi lebih seru lagi ya. Siapa aja nanti kalau dia udah ngeluarin single lagi nanti kita undang lagi sampai viral lagunya semoga ya. Amin. Ya sukses selalu buat Kais dan juga Bunda Sari ya usaha jual belinya. Ya pokoknya semuanya Lu ada sukses. itunya ke apanya? produknya, nama produknya apa? Jajanan ban. Madain Sari. Pokoknya sukses terus buat mama zaman now sekarang, jangan sampai kalah sama anak zaman now sekarang ya. Oke, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye. Iya. Males banget gue sebenarnya di Bari, ya kan? Cuma gimana, hostnya males-malesan hari ini, jadi gue yang ketimpawan. Ya, DL. iya kan, Pak. Ya pokoknya kita balik lagi di TV Bang V3 no ya, V3. Ingat, ya kan? Kalau V4, V4 namanya. Iya makanya. V3. Lagian ngapain V3 sih? Ya? Kalau dipikir juga gue bingung tuh. Nggak jelas. Ada gua di sini, ada gua di sini. Enggak, ini idenya siapa coba? Nggak tahu, udah biarin udah ngomel. Ya,
Pokoknya balik lagi ya di konten kita yang nggak penting sebenarnya nih lu tonton, sumpah nggak penting lu tonton. Apalagi minta tamu Nah, ini. kita hari ini Bosen ya. Ntar dulu gue lagi pembukaan lu emang kurang ajar lu pada lu ya. Bajingan kali kalian. Ntar dulu, gue lagi pembukaan. Kebiasaan emang omongan gue dipotong mulu lu. Bukan masalah dipotong, gue tahu dia lagi mikir ya. Gue mau ngomong apa gitu. Dia ini tahu nggak? Dibahas. Iya. Gue kan males banget begini-gini sebenarnya. Apalagi minta tamunya lu, aduh, gue paling kesal. Banyak yang ditunggu. Salah emang. Ya pokoknya hari ini kita ada Cak Lilis ya. Ya, iya, Bencong Abang. coba tolong kenalin diri. Nama saya Lilis Setiawati Abang. Kasih korban aniaya ya. Dekat-dekatan dikit gue pukul lu bener lu. Kalau gitu-gitu. Lilis ngalamin Abang. Iya. Abang iya. Apa harus begitu-begitu sih? Oke, hari ini kita mau ngapain sih sebenarnya? Ini nih. Dari pulang lu udah. Kita mau korek diri. Kan kita mau main. Doyan dia mau dikorek. Oh gue. Main tebak-tebakan. Oh iya benar tuh. Hmm. Kok jadi lu yang ngasih tahu kan gua hostnya? Kan hostnya gua, kenapa jadi lu yang ngasih tahu? Kelamaan. Bridging dulu Pak biar panjang. Briefing. Emang kira mau kerja gua briefing. Nah, tuh apa? Apaan? Oh, iya, Udah, iya. yuk. Yuk, doa dulu nggak? Hah? Doa dulu nggak? Pak doa Pak? Iya kelamaan ya kan. Tahlilan. Udah buru lu mau buka konten apa? Sebenarnya bingung nih mau buka kontennya dari mana nih ya awalnya. Cuman kan berhubung hostnya males hari ini, ya kan, mau nyeleha-leha doang, jadi gue yang disuruh. Masalah nggak tuh? Ya po ampun. Ada berasa. Ada suara nggak ada wujud. Bang iya. Serem ya, lo mistis banget ini emang Pak. Jadi hari ini gini nih, aduh sebenarnya males banget. Gue nanya-nanya juga. Iya, saya buru ya. Jangan sabar. Kan ditanya-tanya. Enggak, gue punya pertanyaan buat lo yang ini Bencong ya. Kok manggil gua? Ya kan emang manggil lu. Oh iya udah. Lu doang yang lemong. Iya. Ya gini Bencong ya, gue mau nanya nih, ya kan? Lo lebih demen yang mana nih, ya? Kenapa? Pertanyaan pilihan lah. Jawab cepet lo, jawab cepet. Enggak, enggak. Sudah jadi pilih-pilih enggak. Jadi gini, pokoknya jawab cepet. Iya. Gue itu sampai 3, langsung jawab. Lama banget. Gak sabar Bridging nih. dulu, ini gue kasih tahu. Biasaan gue sih jawab mulu. Rasanya Lebih suka yang besar atau kecil? Tuh, oh besar. Kenapa yang besar tuh? Kira-kira? Kenyang, enak. Yakin kenyang? Yakin. Masa langsung kenyang? Kan belum tentu. Kok bisa? Ya iyalah, ya kan? Gak mungkin dong langsung kenyang. Bisa aja nambah lagi. Satu aja kan kenyang. Dua. Ya siapa tahu, lu mau lebih, ya kan? Nah, satu aja ih. Yakin cuma satu. Iya. Kalau gue sih kurang ya biasanya. Iya, Kalau satu mah emang iya. Kalau Bang Rojak gimana? gimana apanya? Biasaan, bocah ya, nggak di mana lu, Ada yang ini. Nah, apa coba? Itu dulu. Waduh, ini bini lu nih. Dia time. Adin aja sih. Ya punya. Kagak. Oh iya. Dia yang panjang apa yang pendek maksudnya gitu? Gede apa? Makanya simak dari tadi apa lu? Lagi Lu kenapa tidak mau host begini sih? Kalau nggak ada sepatu gue lempar. Setan memang. Setan gimana bentuk kayak gini ya? Iya. apa kecil gitu? Besar kecil. Ini lu dari mana? Dari mana? Besar kecil. Kalau gue sih kalau kecil itu kadang suka lengket ya di kulit. Kalau Lengket coba. Gimana ceritanya dia lengket? iya kulit itu lengket, jadinya kalian kecil Apaan, kagak nyambung. sama kan ya. Gue sih Tipisan ya, jadi yang tipisan ya. Iya, Tipisan. udah Lu tipis kasar lagi. bully lengket. Ya, lanjut. Jadi milih yang mana nih? Penanyanya. Yang sedang-sedang nggak ada buat pertanyaan yang sedang-sedangnya jawabannya. Si anjing emang gue nanya kemana dijawab mana? Emang selin ya mah. Gede aja lah. Gede. Kenapa tuh gede? Karena kan perjalanannya lebih lama, lebih jauh. Ngikutin. Emang berat nih manusia tuh. Aduh.
yakin jadinya gede doang. Gede aja. Kamu pindah lagi nih, kamu pindah. Enggak. Udah deal pokoknya segitu lah. Oke. Gede. Jadi maunya begitu nih. Udah dia Ya udah gitu doang. Gue juga abis ini gue juga mau pulang. Aduh, Nah. susah. Udah beli yang gede. Besar. Dia kan Gede. gede juga kan. Sama berarti gede. Kok doyan juga sih emang gede-gede? Karena selain lebih memuaskan juga kenyang kan. Kalau udah gede tuh cuk, kan begini. Wah, Gede-gede. Eh, Emang udah pernah? Nah, ayo. Hah? Anjir. Ayo, gue tanya. Ayo. Belum. Pernah nggak? Belum. Kalau dia mungkin udah. Oh, sering. Yang kayak bambu yang udah tuh. Oh, jangan. Aduh. Ngapa? Tapi kalau udah matang enak. Enak, iya. Bisa kematangan tuh lebih bagus. Kok tahu sih? Ini bang. Cocok emang nih berdua. Bisa gua kawinin lu berdua. Bawa. Kan udah disuruh waktu itu gua udah tahu nama dia. Apa hujan gede gua nggak direstuin. Cocok lu berdua. Cinta nggak direstui ya? Iya. Lu selingkuh sih sama Wildan. Astagfirullahaladzim. Anjir. Gak ada yang lebih ini lagi ekstrim lagi. Ya karena Wildan kan masih dulu keadaannya belum married. Iya, selamat juga buat Wildan ya yang udah merit ya. Ya Wildan. Udah nyampe situ doang, udah nggak usah diperpanjang. Mana? Enggak. Terus nih ada pertanyaan kedua, ya kan? Nanya mulu Ih, ya emang lu di sini udah buat apaan? Nggak mungkin lu maki-maki dulu. Tanya lah dulu. Keselin banget nih bencong atuh. Cara aduh terus gue jawab lagi gitu. Kamu jawab apa? Kayak Dijawab aja mau Bang Rojak ih. Kan tanyain dulu. Tapi gue disclaimer dulu nih ya. Apa? Tadi dipanggil bencong nggak parah kan ya? Kagak. Malah seneng ya? Iya. Sekalian Kelihatan tabiatnya kan gitu kan? Iya. Sekalian Gue pikir ada nggak makan nih di kaca. udah bewok lagi ya. Gue gak kuat kembali. Jangan kenampakan di kaca. Lu jangan lu perhatiin dong. Gue juga kalau nengok ke belakang sawan gue. Sawan gue kalau nengok. Ada aja lagi. Iya, ada mistis banget lu tadi sih. Suaranya serem gitu. Ya black gue nanya yang begitu jawabnya yang lain. Ya buru nanya. Udah ini lanjut. Kalau lanjut berikinya sih situ dulu. Ya itu pertanyaan kedua. Yang panjang atau pendek? Nggak ada pilihan atau tanggapan. 2, 3, panjang. Kenapa panjang? Panjang itu karena ya panjang aja. Kalau pendek, Jadi ada gestur itunya ya. enggak, kalau panjang kan Pendek, lama panjang. gitu. Kalau pendek tuh kayaknya ambil lagi. Belum tentu kalau udah kematangan layu. Iya sih laptop ya. Oh. Kenapa kok bisa layu? Kok bisa layu? Hei, kenapa dia bisa layu? Powernya udah habis. Iya. Dia kalau udah terlalu matang. Oh, Terlalu matang. iya. Jadi busuk ya? Jadi busuk. Iya, kadar gulanya nongol. Kadar Kalau ini Kolesterol anjir. Terus aja lu. apalagi Terus kalau Bang apaan nih? Enaknya belinya? kecil tapi seneng. Tadi lu gede, sekarang kan lu mana sih? Lu gak konsisten lu jadi orang lu. Kalau gede kan ukuran. Kalau kecil itu kan Apa? diameternya. Iya kan? Iya, Panjang sama pendek bang, bukan gede sama kecil. oh blow on Mbak. Gue nanya tuh dari tadi itu, ngapa lu kemana-mana? Jangan bisik. Gue diskusi itu lah Pak. Kalau dari samping seorang nyotok, gue apa lo gitu. Iya. Kalau itu mau beda lagi, jangan tanya yang itu. Udah pasti jawabnya yang pilihan gua. Iya. Apaan lu mau nanya lagi apaan? Udah nyampe di situ doang. Tadi panjang lu. Tadi panjang lu satu doang. Iya. Ya udah. Berarti yang kecil apa ya? Panjang sama pendek, Panjang sama Upi. pendek. Diulang lagi. Malu gue mah udah depresi. Budak banget itu. Jong. Panjang pendek. Pendek aja. Panjang aja. Pendek lah. Oh, panjang. Tapi kalau gede, pendek kan enak kenyang juga kan. Mantap dong jadinya ya. Iya, ini jadi ada sensasinya. Oh my god, ya kan gitu. Lebih indah jadinya. Iya.
ngapa ada OMG-nya gitu loh. Ya, ngapa bisa OMG gitu. Ya. Jadi gitu, jadi udah kecil. Ngapa Bencong bosan deh? Obrolnya bosan deh? Kagak bisa. Gak apa-apa ya udah udahan. Enggak, enggak bosan. Gue tuh udah ada janji sama orang. Ih, Lu udah cekin emang? BO. BO yang butuh tuh BO nih. Kasih nama. iya. Siap calling. Lu tinggal di Majalah. Ntar di deskripsi gua kasih nomornya, tenang aja. BO, surat WC. Kamu bikin BO saya anjir. Enggak jelas ya, sudah tulis sih. Terus sekarang lu pemadam kebakaran lu panggil. Enggak di water cannon lu. Binding. Apa lagi buru Bang. Dia lagi mikir ya, lu enggak kira dia pelangap lama matanya sekarang. Enggak, ya udah males gua. Apa harus ngobrol sama dia gitu. Apa emang? Enggak kayak kenapa tiap bagian sial gitu ya, bagian nggak nguntungin tuh selalu di gua gitu loh. Ya udah curu kali. Emang udah nasib Iya. Kalau jodoh mah jangan ditolak. Anjir, enggak gua jodoh sama lu. Ayo mulai apa lagi? Pelajaran terakhir dan nih ya. Apaan? Lo lebih suka langsung hap atau pelan-pelan? Pelan-pelan lah bang. Kenapa? anjir gitu. Anjir. Enggak mau. Dia ngomong begitu kok enggak nengok. Aduh. Pasti ngilu lah. Oh enggak. Aku bayangin gua. Jangan dibayangin. Anjir. Kenapa harus pelan-pelan gitu? Ya kalau kamu apa nggak menikmati? Iya juga benar dari lu gitu. Anjing. Tembak pala kau dah. Dia tadi ngeruput kopi mulu. Biar ada ide ya, biar ada ide sebenarnya. Kagak gua biar nahan ketawa aja, biar nggak terus. Jijibat dengernya jijibat kayak. Coba bisa diulang gitu ya. Bisa diulang aja. Gimana? Iya abang, Ini abang. Udah cukup bencong. Cek mau nanya nih. Terus sejak kapan sih begini? Sejak lahir. Apa kecil? Tabiatnya ya. Iya. Apa enggak maksudnya dia biasa punya tekanan batin terus itu merubah izin. Kita bukan psikolog, nggak usah nyambung ke sono, nggak usah. Nggak paham gitu yang gitu-gitu. Ya pada lu nanya gitu main cariin gua laki. Asik ya. Mau dia juga mau. Dari kapan lagi apa? Kok milih sih? Gue yang juga agak mau. Enggak tahu. Agak mungkin jadi rada kisut dah. Ih nggak apa-apa kan katanya masih kuat. Kan kita tadi kalau makin lama Lahir ya gimana? Ini udah tiba-tiba udah mulai busuk ya. benar. Maklum, kelamaan di tanah gitu. Lama diimbuh ya. Bukan pakai karbit. Enggak, semprot aja. Oh, semprot. Biar panas. Pakai apaan bang? Itu kaki lu apa cantengan? Tadi udah kelihatan baik kakinya. Dia apaan? Udah nih ya, berarti udah deh situ aja deh ya. Udah yuk pulang. Udah pulang kan malas gua. Pulang ya. Yaudah ya, pokoknya jangan lupa buat terus tonton aja nih acara. Gue juga nggak paham. Pokoknya nih kalau yang lagi kita obrol ini sebenarnya itu pisang. Betul. Jadi kenapa gue nanyanya kayak gede atau kecil, kan pisang kan ada ukurannya kan gede sama kecil ya kan, Panjang, terus pendek. ada panjang pendek. Yang namanya makan pisang kan kadang-kadang ada orang yang sekali lahap ya kan, Ya, kalau betul. kecil kan sekali lahap, bener dong. Bener. Ya kan? Jadi benar jawabannya juga kayak tadi dia minta yang lebih besar agar lebih kenyang, tapi enggak sih, gue nggak cukup satu kalau pisang. Kalau bisa ngambung, gue satu juga udah bekal gitu. Enggak, Coba lu makan pisang tanduk, satu juga cukup. enggak, masih kurang gua. Masa? Barang gua kurang gua. Oh, bener. Tanduk sapi apa? Tanduk lu. Tanduk badak. Badak tulang ya, bukan tulang ya. Bukan Tulang. tanduk. Salah gua, salah. Mantap. Ya, pokoknya tadi kita itu ngobrolin tentang pisang. Jadi nggak usah pikir-pikir yang kemana-mana ya. Kalau misalnya kemana-mana cukup dia aja, ya kan? Emang otaknya udah traveling mulu. Kau tahu sih? Ya, dia kan emang doyan. MB ya.
Ya udah pokoknya tetap stay tune di TV Bang V3. Nah, tapi jangan lupa kita juga nggak bosan-bosannya untuk minta bantuannya ya, subscribe-nya apa? Like and comment and subscribe-nya itu jangan lupa like, comment dan subscribe-nya. Jangan lupa juga di share untuk bisa ngomong. Gimana bulu matanya? Bukan yang ada gua jambak bulu mata. Coba. Kalau lu nggak mau subscribe, gua jambak bulu mata lo. Oke, dah. Bye.